saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Saat ku tak melihat jalanmu, dan saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku
padamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu, hatiku percaya, hatiku percaya.
hatiku percaya, selalu ku percaya. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya. Jemaat Tuhan, selamat pagi. Shalom. Salam sejahtera dalam Kristus. Sukacita besar bagi kita selaku keluarga Allah dimungkinkan berhimpun menghadap Allah di Minggu Prapaskah 3 yang dirangkaikan dengan pembukaan Pekan Pekabaran Injil Gereja Toraja. Di dalamnya kita mendapat ajakan merespon undangan Tuhan untuk menghayati dan memaknai karya pelayanan dan pengorbanan Yesus Kristus yang membebaskan kita dari hukuman dan kematian karena dosa. Firman-Nya, "Sendengkanlah telingamu dan datanglah kepadaku. Dengarkanlah, maka kamu akan hidup." Mari kita respon panggilan Tuhan seraya memuji, memuliakan Dia. Jemaat disilahkan berdiri. Kita memuji Tuhan. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil aku dan kau. Lihatlah Dia prihatin menunggu aku dan kau. Hai, mari datanglah, kau yang lelah, mari datanglah. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil, kau yang sesat, marilah. Janganlah ragu, Tuhanmu mengajak aku dan kau. Jangan enggan
dan menerima kasih-Nya terhadap aku dan kau. Hai mari datanglah, kau yang lelah, mari datanglah. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil, kau yang sesat, marilah. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Salam kepadamu dari semua orang kudus. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Dan menyertaimu juga. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, kita akan bersama-sama datang di hadapan Tuhan, merendahkan diri, masuk dalam akta pengakuan dosa. Setiap kali kita berhimpun menghadap Tuhan, kita diingatkan bahwa kasih-Nya kekal dan Dia sungguh mengasihi kita. Meskipun dosa masih saja terjadi dalam kehidupan kita, namun Dia tetap mengasihi kita. Menyadari kasih Tuhan yang demikian, mari Bapak Ibu jemaat Tuhan, kita secara pribadi tunduk di hadapan Tuhan mengakui dosa kita. Tolong ya Allah, kasihanilah lagu yang akan kita kumandangkan memohon kekuatan Tuhan. Tolong ya Allah, kasihanilah. Sungguh ku mohon kasih setiamu. Ampuni dan hapuskanlah dosaku yang kugumuli tiada putusnya. Telah ku bersalah pada dirimu, padamu pula aku mau mengaku. Adil Engkau dalam
salahku. Suci dan murni di penghukuman-Mu. Kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah dinyatakan kembali. Apabila engkau berbalik kepada Tuhan Allahmu dan mendengarkan suaranya sesuai dengan segala yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, baik engkau maupun anak-anakmu, dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, maka Tuhan Allahmu akan memulihkan keadaanmu dan menyayangi engkau. Ulangan 30 ayat 2-3. Amin. Ku diberi belas kasihan, walau tak layak di hatiku. Tadi ku angkuh kini heran, Tuhan besarlah rahmat-Mu. Hidung imanku bergema, rahmat-Mu sungguh mulia. Hidung imanku bergema, rahmat-Mu sungguh mulia. Dengarkanlah petunjuk hidup baru dari Yesaya 55 ayatnya yang ke-7. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka Dia akan mengasihinya, dan kepada Allah kita, sebab Ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Amin. Kita akan bermazmur secara berbelasan dari Mazmur 63 ayat 2-9. Mazmur 63 ayat 2-9. Ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau. Jiwaku haus kepadamu, Tubuhku rindu kepadamu. seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair. Demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus, Sambil melihat kekuatan-Mu dan kemuliaan-Mu. sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup. Bibirku akan memegahkan Engkau. Demikianlah aku mau memuji Engkau seumur hidupku. Dan menaikkan tanganku demi nama-Mu. Seperti dengan lemak dan sumsum jiwaku dikenyangkan. Dan dengan bibir yang bersorak-sorai mulutku memuji-muji. Apabila aku ingat kepadamu di tempat tidurku, Merenungkan Engkau sepanjang kawal malam. sungguh Engkau telah menjadi pertolonganku. Dan dalam naungan sayap-Mu aku bersorak-sorai. Jiwaku melekat kepadamu. Tangan kanan-Mu menopang aku. Kita menyanyi dari Mazmur 42 ayat pertama. Bagai rusa berdahaga
rindu air yang segar, ku rindukan di Kau Allah, mata air yang benar. Aku haus padamu, sumber hidup Allahku. Kapan Kau menyambut aku, dan ku lihat hadirat-Mu. Kita akan bersama-sama membaca dan dibaca oleh firman Tuhan dari 3 bahagian pembacaan. Yesaya pasal 55 ayat 1 sampai 9, 1 Korintus 10 ayat 1 sampai 13, dan Injil Lukas 13 ayat 1 sampai 9. Mari kita bersama-sama mohon bimbingan Roh Kudus Tuhan. Kita berdoa. Di hadapan hadirat-Mu ya Tuhan, pada pagi hari ini, kami datang bersyukur dan bersyukur untuk semua berkat dan kasih setia Tuhan yang sungguh kami alami dan kami hidupi saat ini. Terima kasih Tuhan, kami boleh berjumpa bersama dengan Tuhan dan sesama dalam ibadah hari ini. Baik yang duduk secara bersama di ruang ibadah pun kami yang mengikuti secara live. Kami sungguh yakin Engkau ada bersama dengan kami. Firman-Mu akan berbicara kepada kami. Tapi kami sungguh sadar kami terbatas ya Tuhan. Roh Kudus Tuhan, terangi kami. Perkuat pendengaran kami. Agar firman-Mu yang akan kami baca dan renungkan meneguhkan kami untuk diutus menjadi pemberita firman Tuhan dalam kehidupan beriman. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengar. Di dalam Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Pembacaan firman yang pertama terambil dari Yesaya 55 ayat 1 sampai 9. Yesaya 55 ayat 1 sampai 9. Ayo, hai semua orang yang haus, marilah dan minumlah air, dan hai orang yang tidak mempunyai uang, marilah, terimalah gandum tanpa uang pembeli, dan makanlah juga anggur dan susu tanpa bayaran. Mengapakah kamu belanjakan uang untuk sesuatu yang bukan roti, dan upah jerih payahmu untuk semua yang tidak mengenyangkan? Dengarkanlah aku, maka kamu akan makan yang baik, dan kamu akan menikmati sajian yang paling sehat. Sendengkanlah telingamu dan datanglah kepadaku. Dengarkanlah, maka kamu akan hidup. Aku hendak mengikat perjanjian abadi dengan kamu, menurut kasih setia yang teguh yang kujanjikan kepada Daud. Sesungguhnya aku telah menetapkan dia menjadi saksi bagi bangsa-bangsa
menjadi seorang raja dan pemerintah bagi suku-suku bangsa. Sesungguhnya engkau akan memanggil bangsa yang tidak kau kenal, dan bangsa yang tidak mengenal engkau akan berlari kepadamu oleh karena Tuhan Allahmu. Dan karena yang Maha Kudus Allah Israel yang mengagungkan engkau. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka Dia akan mengasihaninya, dan kepada Allah kita, sebab Ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Demikian firman Tuhan. Amin. Bacaan kedua diambil dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, pasal 10 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-13. 1 Korintus 10 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-13. Israel sebagai suatu peringatan. Aku mau supaya kamu mengetahui, saudara-saudara, bahwa nenek moyang kita semua berada di bawah perlindungan awan, dan bahwa mereka semua telah melintasi laut. Untuk menjadi pengikut Musa, mereka semua telah dibaptis dalam awan dan dalam laut. Mereka semua makan makanan rohani yang sama, dan mereka semua minum minuman rohani yang sama, sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka, dan batu karang itu ialah Kristus. Tetapi sungguh pun demikian, Allah tidak berkenan kepada bagian yang terbesar dari mereka, karena mereka ditewaskan di padang gurun. Semuanya ini telah terjadi sebagai contoh bagi kita, untuk memperingatkan kita, supaya jangan kita menginginkan hal-hal yang jahat, seperti yang telah mereka perbuat, dan supaya jangan kita menjadi penyembah-penyembah berhala, sama seperti beberapa orang dari mereka, seperti ada tertulis, maka duduklah bangsa itu untuk makan dan minum, kemudian bangunlah mereka dan bersukaria. Janganlah kita melakukan percabulan, seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga pada satu hari telah tewas 23.000 orang. Dan janganlah kita mencobai Tuhan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka mati dipagut ular. Dan janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu, Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Amin firman Tuhan. Haleluya. Haleluya, 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 haleluya,
Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas pasal 13, dimulai dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-9. Pada waktu itu, datanglah kepada Yesus beberapa orang membawa kabar tentang orang-orang Galilea yang darahnya dicampurkan Pilatus dengan darah korban yang mereka persembahkan. Yesus menjawab mereka, "Sangkamu orang-orang Galilea ini lebih besar dosanya daripada dosa semua orang Galilea yang lain, karena mereka mengalami nasib itu? Tidak, kataku kepadamu. Tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian. Atau sangkamu ke-18 orang yang mati ditimpa menara dekat Siloam lebih besar kesalahannya daripada kesalahan semua orang lain yang diam di Yerusalem? Tidak, kataku kepadamu. Tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian." Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini. Seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya. Dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu, tetapi ia tidak menemukannya. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, "Sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini, dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini. Untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma?" Jawab orang itu, "Tuan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah, jika tidak, tebanglah dia." Amin firman Tuhan. Kure sumanga puang. Kure sumanga tu kadami Kure sumanga tu kadami kure sumanga Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, salam damai sejahtera buat kita semua sehat. Ada sukacita hari ini? Puji Tuhan. Kita bersama-sama bersyukur kepada Tuhan. Kita masih diberi kesempatan oleh Tuhan duduk bersama, baik jemaat yang ada di rumah, di tempat-tempat dimanapun Tuhan izinkan mengikuti ibadah secara live, pun kita yang boleh ada di dalam ruang ibadah di Gereja Rama saat ini. Bersyukur kepada Tuhan karena hari ini bersama-sama dengan Gereja Toraja kita memulai pembukaan pekabaran Injil Gereja Toraja, juga dalam rangka merayakan hari ulang tahun Gereja Toraja yang ke-75. Dan saat ini kita bersama melangkah di Minggu Prapaskah yang ketiga.
Dalam Minggu Prapaskah yang ketiga, kita diantarkan bersama-sama untuk datang dengan penuh kerendahan hati, dituntun oleh tema "Sendengkanlah telingamu". Palempe tu suling pak perangimu. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, berbicara soal pendengaran, bagaimana kita bersama-sama ketika dikatakan dalam pembacaan kita Yesaya, "Sendengkanlah telingamu dan datanglah kepadaku, dengarkanlah maka kamu akan hidup. Aku hendak mengikat perjanjian abadi dengan kamu, menurut kasih setia yang teguh yang kujanjikan kepada Daud." Menyendengkan telinga berarti dengan penuh perhatian kita mau mendengar. Menyendengkan telinga kepada Tuhan berarti kita mau memperhatikan penuh apa yang Tuhan katakan melalui firman-Nya. Sendengkanlah telingamu. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, menarik untuk kita perhatikan bersama apa yang melatar belakangi Yesaya mengungkapkan firman Tuhan saat ini. Yesaya menyapa umat Israel yang sedang tertawan, bahkan persiapan 70 tahun mereka di pembuangan di Babel. Saya mengajak Bapak Ibu untuk masuk, membenamkan diri bagaimana kondisi orang yang tertawan, bagaimana kondisi orang yang dibuang, ada dalam penderitaan. Dan kondisi umat Israel saat itu, karena mereka tertekan, mereka menderita, akhirnya cara hidup mereka ingin mencari bagaimana caranya supaya pribadi lepas pribadi, bagaimana mereka mencari jalan dalam keputusasaan, tidak ada keterhubungan lagi dengan Tuhan. Mereka terasing, mereka terbuang. Dan dalam kondisi hidup seperti ini, Yesaya datang kepada umat Israel. Yesaya datang mengatakan, bertobatlah dengan cara hidupmu yang sia-sia, dengan cara hidupmu mau mencari jalan untuk kembali, dengan upayamu sendiri, bertobatlah. Menarik untuk kita perhatikan. Dari semua pembacaan ketika kita melihat, ada seruan kondisi yang dialami. Umat Israel diajak untuk datang kepada Tuhan. Menarik untuk kita perhatikan, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Undangan yang disampaikan Yesaya dalam pergumulan, dalam penderitaan mereka. Mari perhatikan Yesaya 55 pembacaan kita. Ayo semua orang yang haus, marilah dan minumlah. Hai orang-orang yang tidak mempunyai uang, marilah terimalah gandum tanpa uang pembeli. Dan makanlah juga anggur dan susu tanpa bayaran. Ada undangan untuk datang
Dan selanjutnya, mengapakah kamu belanjakan uang untuk sesuatu yang bukan roti, dan upah untuk sesuatu yang bukan jerih payahmu? Mungkin Bapak Ibu, ketika kita dalam konteks ini, undangan dan tawaran, ada bujukan, ada undangan dari Tuhan di tengah-tengah pergumulan dan penderitaan. Dengarkanlah aku, mendengarkan, datanglah kepadanya, sendengkanlah telingamu. Ketika kita melanjutkan di ayat yang ketiga, dengarkanlah aku, maka kamu akan memakan yang baik, dan kamu akan menikmati sajian yang paling lezat. Sendengkanlah telingamu dan datanglah kepadaku. Sendengkanlah telingamu. Seperti Bapak Ibu, ketika ada sesuatu yang sayup-sayup kita dengar, kita akan kembali mendengar lebih baik. Kita akan mau mendengar apa yang betul-betul disampaikan kepada kita. Seperti menyendengkan telinga apa yang kita perlukan. Entah itu yang akan menyenangkan hati bagi Bapak Ibu. Entah itu bagaimana kita mempertajam pendengaran kita, agar apa yang kita dengar, dan ketika Tuhan mengatakan sendengkanlah telingamu, kita diajak bersama-sama membuka diri kita, merendahkan diri kita, dan datang kepada Tuhan. Sendengkan telinga di sini, mendengar dengan penuh perhatian apa yang Tuhan mau katakan. Kalau umat Israel saat itu dalam jalan mereka sendiri yang mereka tempuh, diajak untuk datang. Jangan mereka hanya membelanjakan uang kepada sesuatu roti yang bukan menghidupkan. Tetapi ketika mereka menyendengkan telinga kepada Tuhan, di sini ada ajakan untuk mendengarkan seruan yang Tuhan sampaikan. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, terkadang kita melihat dan menyadari siapa diri kita di hadapan Tuhan. Kalau dalam seluruh perikop pembacaan hari ini, baik ketika kita membaca 1 Korintus 10 pun Injil Lukas, kita akan konsentrasi melihat bagaimana mendengar seruan Tuhan, mendengar apa yang Tuhan mau sampaikan kepada kita. Kesadaran bahwa kita berdosa, kalau dalam pembacaan ini diungkapkan bahwa kesalahan yang terbilang yang diperbuat oleh umat Tuhan, jangan sampai mereka menolak undangan dan menyendengkan telinga kepada Tuhan. Mengapakah kamu belanjakan uang untuk sesuatu yang bukan roti, yang tidak menghasilkan bagimu makanan? Mengapakah kamu belanjakan upah jerih payahmu? Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, di sini kita diajak bersama-sama melihat bagaimana agar dalam standar bagaimana Tuhan berbicara kepada kita, kita mampu mempertajam pendengaran kita. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, dalam keberdosaan umat, Allah menunjukkan kasih setianya. Allah menegaskan kepada umatnya bahwa datanglah kepadanya memohon ampun, memohon pimpinan.
Allah menegaskan, rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanku bukanlah jalanmu. Demikian firman Tuhan. Kita diajak bersama-sama untuk melihat sebagai umat Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan. Dalam Minggu Prapaskah yang ketiga ini, undangan menghayati luar biasanya cinta kasih Tuhan dalam keterbatasan dan dalam keberdosaan kita. Carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama Ia dekat. Ketika kita sadar bahwa kita terbatas, kita berdosa, datanglah dan memohon ampun kepadanya. Datanglah dan marilah menerima undangan yang dari Tuhan. Menyendengkan telinga, mempertajam pendengaran, membuat kita bersama-sama menyadari bahwa Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang kita percaya, akan menguatkan setiap kita untuk datang kepadanya. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, kalau pertanyaan bagi kita semua hari ini, bagaimana sikap kita ketika undangan datang kepada kita untuk mendengar suara Tuhan? Mungkin ada di antara kita yang mengatakan, Bapak Ibu Pendeta, apa sumber kepuasan utama kita? Apakah dalam segala kesadaran kita bahwa ketika kita membina hubungan kita dengan Tuhan, kita sadar bahwa kita terbatas, kita berdosa. Mazmur 63 mengatakan, jiwaku haus kepada Tuhan. Kalau sumber utama kebutuhan saya, kebutuhan Bapak Ibu adalah mendengar firman Tuhan, sumber utama kita ketika kita membangun relasi kita dengan Tuhan, mendengar suara Tuhan. Saya sangat percaya Bapak Ibu kita semua yang hadir saat ini, dalam keluarga masing-masing kita semakin mengatakan jiwaku haus kepada Tuhan. Baik ketika pagi hari, siang dan malam, tidak ada lagi yang membatasi Bapak Ibu berjumpa dengan Tuhan. Melalui renungan-renungan harian, di media sosial kita kadang sejenak duduk bersama, mendengar firman Tuhan, menyendengkan telinga kita apa yang Tuhan mau katakan kepada kita. Dan bagaimana kita disadarkan bahwa kebutuhan utama kita adalah memperlakukan firman Tuhan menjadi sumber kekuatan kita. Hari ini kita akan bersama-sama menyaksikan keluarga akan menyerahkan anaknya untuk menerima baptisan kudus. Keluarga Bapak Dr. Pimes Todingan bersama Ibu Daniela Sampepayung akan menyerahkan anak terkasih untuk menerima baptisan kudus. Bagaimana ayah dan ibu mempersiapkan dalam kehidupan keluarga bahwa kebutuhan dasar mereka adalah bagaimana menanamkan nilai-nilai
kasih Tuhan kepada anak terkasih. Sekalipun Daesara masih sangat kecil, tapi ayah dan ibunya mengantarkan dia, mendoakan, dan semakin mempertajam pendengaran mulai dari rumah tangga, ayah, ibu, orang tua dan anak, agar telinganya mendengar firman Tuhan, dan bagaimana mereka memeriksa diri mereka sebagai orang yang takut akan Tuhan. Firman Tuhan begitu keras, Yesus menegur orang-orang yang ada di Galilea, karena hampir-hampir mereka yang sering berjumpa dengan Tuhan entah melalui ibadah, hampir-hampir orang Farisi mengatakan mereka adalah orang yang taat, tapi mereka tidak sadar kalau mereka juga berdosa kepada Tuhan. Kita sering disadarkan Bapak Ibu, bahwa kita yang ada saat ini, Gereja Toraja berulang tahun yang ke-75, Injil Tuhan telah diberitakan. Tetapi terus kita disadarkan bagaimana kita mencintai Tuhan, kasih kepada Tuhan, dan kasih kepada sesama. Bagaimana kita mencirikan bahwa apakah kita sudah berbuah? Kalau diumpamakan pemilik kebun yang sudah 3 tahun pohon ara itu tidak berbuah, untuk apa dia hidup? Tebanglah. Tapi pemilik pohon mengatakan, izinkan 1 tahun lagi. Kami akan mencangkul, kami akan memberi pupuk, supaya siapa tahu dia bisa berbuah. Teguran keras kepada saya, kepada Bapak Ibu dan kita semua, orang yang sudah hidup di dalam Tuhan. Apakah kita sudah berbuah? Apakah ada kasih, sukacita, saling mengampuni, buah roh dalam kehidupan kita? Apakah itu sudah nampak? Ini cara kita menyendengkan telinga kita kepada Tuhan. Perlu memeriksa diri kita. Bukan hanya orang di Galilea, bukan hanya umat yang ada di Israel dari Yesaya 55, tetapi kepada saya, kepada kita semua, dan Gereja Toraja yang minggu ini akan melaksanakan pekan pekabaran Injil. Dimulai dari mana? Dari rumah kita, melayani orang di sekeliling kita, keluar dari gereja di lingkungan kita. Bagaimana hidup bersama-sama mengakui bahwa kita adalah umat Tuhan. Dan hari ini, kalau anak kekasih Daesara menerima baptisan kudus, itu pertanda ayah dan ibunya akan berdiri di hadapan Tuhan dan jemaat, akan menjawab bahwa anak ini akan diarahkan bagaimana dia mengenal Tuhan dengan sungguh, bagaimana dia mencintai Tuhan melalui kasih sayang ayah dan ibu, melalui iman percaya orang tua, memperkenalkan bahwa anak ini dikandung dan diperanakkan dalam dosa, sehingga patutlah dia dibaptis. Ketika dia dibaptis, dia mengakui bahwa anak ini mengakui Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat yang datang menderita, mati, tetapi bangkit kembali dan naik ke sorga. Jadi ketika kita menerima baptisan, tanda dan materai, stempel bahwa anak ini menjadi warga kerajaan Allah. Tanggung jawab ayah ibunya mendidik dia untuk takut akan Tuhan. Tanggung jawab ayah dan ibu, opa dan oma, orang-orang yang ada di sekitarnya,
mengasihi, merawat, dan mencintai anak ini. Karena untuk mengenal cinta Tuhan, kasih sayang dari ayah ibulah yang pertama dirasakan oleh anak kita. Sehingga tidak sulit untuk mengenal cinta kasih Tuhan. Kasih sayang dari orang-orang yang ada di sekitarnya. Dan bagaimana pendidikannya, kehidupan masa depan diletakkan di dalam Tuhan. Bukan hanya kepada orang tua ayah ibu diungkapkan firman Tuhan ini, tetapi pada kita semua. Anak kita, keluarga kita, suami, istri, orang tua dan anak, kita semua adalah titipan Tuhan. Oleh karena itu perlakukan orang yang ada di samping kiri kanan kita, dalam keluarga kita adalah bagaimana melihat mereka. Kita melihat wajah Kristus yang datang menebus kita. Kita senantiasa memohon supaya dalam kehidupan tindakan kita menempatkan bahwa kita rapuh, kita terbatas. Tetapi kasih Kristus yang merangkul kita untuk melihat bahwa kita adalah orang-orang yang setia mempertajam pendengaran kita. Karena rancangan Tuhan bagi Bapak Ibu, bagi kita semua adalah rancangan yang terbaik. Mari bersama-sama mendoakan gereja Toraja. Mari bersama-sama membawa diri kita dalam Minggu Prapaskah ini untuk terus menerima panggilan Tuhan, selalu melihat dan menyadari bahwa Tuhan senantiasa berseru memanggil kita. Bagaimana kita bersama-sama menyerahkan kehidupan kita supaya tindakan kita, apa yang kita lakukan menghasilkan buah-buah yang terbaik untuk kemuliaan Tuhan. Sendengkanlah telingamu, seruan Tuhan datang kepada saya, kepada Bapak Ibu, dan kepada semua yang ada di ruang virtual. Undangan Yesaya kepada umat Israel, undangan Tuhan kepada kita untuk senantiasa mempertajam pendengaran kita, apa yang Tuhan mau katakan kepada kita untuk memberkati orang-orang yang ada di sekitar kita. Bersyukurlah kepada Tuhan, karena Tuhan membuat pribadi Bapak Ibu orang-orang yang spesial. Bagaimana menjadi berkat Tuhan dimanapun kita berada. Pakai hidupmu untuk memuliakan Tuhan. Amin. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, sebagai orang tua, sebagai ayah dan ibu, sebagai pemuda-pemudi dan anak-anak kita sekolah minggu yang hadir saat ini, mari kita bersama-sama memahami bahwa kita adalah orang yang berdosa kepada Tuhan. Tetapi Allah mengasihi kita, orang yang datang memohon pengampunan. Dan bagaimana kita mempertajam pendengaran kita, agar Tuhan senantiasa berbicara kepada kita, untuk datang kepadanya. Agar setiap kita, orang tua, pemuda-pemudi dan anak-anak,
mempunyai iman yang terus bertumbuh dan menghasilkan buah-buah pada waktunya untuk kemuliaan Tuhan. Mari kita berdoa seperti doa yang diajarkan Tuhan Yesus. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita bangkit berdiri dan bersama-sama kita mengungkapkan 12 pengakuan iman rasuli, dan masing-masing berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Ada yang tanya kepadaku, ada yang tanya kepadaku, siapa Yesus yang jadi junjunganku? Dia juru selamat dan Tuhanku. Artinya ku beritahukan kepadamu, Dia segalanya bagi diriku. Dia segalanya dalam hidupku. Dia mati bagiku, aku jadi baru. Dia ingin menjadi juru selamatmu. Kita akan membawa persembahan. Di depan disiapkan kotak khusus untuk mendukung tenaga pengajar pendidikan agama Kristen Protestan di Gereja Toraja, Jemaat Baru Klasis Parepare. Nats persembahan dari Mazmur 33 ayat 1-2. Bersorak-sorailah hai orang-orang benar dalam Tuhan, sebab memuji-muji itu layak bagi orang-orang jujur. Bersyukurlah kepada Tuhan dengan kecapi, bermazmurlah baginya dengan gambus 10 tali. Kita menyanyi dari PKJ 145 ayat 1, 2, dan 3. Aku melangkah ke rumah Tuhan dalam iringan umat Kristus. Ku mensyukuri berkat rahmat-Mu yang sungguh banyak kepada aku.
Aku bersyukur kepadamu Tuhan, atas berkat-Mu yang Kau limpahkan. Aku bersyukur kepadamu Tuhan, atas kasih-Mu yang Kau curahkan. Aku bersujud di hadirat-Mu, ku bawakan persembahanku, ku haturkan kepadamu Tuhan, kiranya Kau menerimanya. Aku bersyukur kepadamu Tuhan, atas berkat-Mu yang Kau limpahkan. Aku bersyukur kepadamu Tuhan, atas kasih-Mu yang Kau curahkan. Aku serahkan hasil karyaku, harta, tenaga, serta waktu, dari tangan-Mu jua asalnya, bagi kemuliaan-Mu Bapa. Aku bersyukur kepadamu Tuhan, atas berkat-Mu yang Kau limpahkan. Aku bersyukur kepadamu Tuhan, atas kasih-Mu yang Kau curahkan. Sidang jemaat yang diberkati oleh Tuhan, kita akan bersama-sama masuk dalam akta khusus baptisan kudus. Dengarkanlah perintah Tuhan Yesus Kristus tentang baptisan kudus demikian. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Pelayanan baptisan kudus mengingatkan kita bahwa kita semua telah dikandung dan diperanakkan dalam dosa, sehingga jika kita tidak dilahirkan kembali, kita tidak dapat memasuki kerajaan Allah.
Baptisan kudus mengajarkan supaya kita merendahkan diri di hadapan Allah dan menaati keselamatan serta pengudusan kita hanya dari Dia. Baptisan kudus memateraikan kepada kita pengampunan dosa dalam Yesus Kristus. Oleh karena itu, kita wajib untuk hidup baru, yaitu mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi, dan mengasihi sesama manusia seperti diri kita sendiri. Dengarkanlah kesaksian Yohanes Pembaptis mengenai pelayanan baptisan kudus. Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Yesus Kristus sendiri bersabda, siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Meskipun anak-anak kita belum mengerti akan baptisan kudus, janganlah itu menjadi alasan untuk tidak membaptiskan mereka, karena mereka juga di bawah kutuk Allah sebab dosa Adam. Akan tetapi telah difirmankan Allah kepada Abraham, bapa segala orang beriman, aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau serta keturunanmu turun-temurun, menjadi perjanjian yang kekal, supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu. Rasul Petrus pun menyaksikan hal itu tatkala ia berkata, sebab bagi kamulah janji itu dan bagi anak-anakmu dan bagi orang yang masih jauh, sebanyak yang akan dipanggil oleh Allah Tuhan kita. Tuhan Yesus sendiri bersabda, biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Sebab itu, anak-anak harus dibaptis karena mereka adalah anak-anak Allah dan waris kerajaannya. Dalam hal ini ayah dan ibu berkewajiban menerangkan perjanjian Allah itu kepada anaknya, menjadi teladan bagi mereka, serta bertanggung jawab atas pendidikannya. Saudara-saudara yang akan menyerahkan anaknya untuk dibaptis, Bapak Peidon Mesak Todingan dan Ibu Daniela Cynthia Sampai Payung yang akan berdiri menjawab di hadapan Tuhan pertanyaan jawablah pertanyaan ini sebagai orang tua yang menyerahkan anak untuk dibaptis di hadapan Tuhan dan disaksikan oleh semua jemaat. Pertanyaan yang pertama, yakinkah engkau bahwa meskipun anak-anak takluk ke bawah segala jenis sengsara, bahkan berada di bawah kutuk Allah karena dosa, namun Yesus Kristus telah menebus dan menguduskan mereka dengan darahnya sehingga mereka patut dibaptis? Apakah engkau yakin? Ya, saya yakin. Pertanyaan yang kedua, mengakukah engkau bahwa Alkitab adalah firman Allah yang memuat pengajaran yang benar dan sempurna tentang keselamatan dan yang isinya diterangkan dalam pengakuan Gereja Toraja? Apakah engkau mengaku? Ya, saya mengaku. Pertanyaan ketiga, berjanjikah engkau di hadapan Tuhan dan jemaatnya untuk mendidik anak-anakmu kepada pengenalan akan Yesus Kristus serta menjadi teladan bagi mereka? Apakah engkau berjanji? Ya, saya berjanji. Tuhan yang mendengar dan Tuhan
yang akan memberkati. Daesara Maria Todingan. Aku membaptiskan engkau ke dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu, mari kita bangkit berdiri. Orang tua yang menyerahkan anaknya duduk. Kita bersama-sama memohonkan berkat Tuhan untuk anak kekasih Daesara yang telah menerima baptisan. Kiranya halik dunia. Kiranya halik dunia, Allahmu beranugerah, beri dari Sion yang teguh, berkat-Nya pada jalanmu. Kita masuk dalam doa syukur baptisan, dan setelah itu
akan ada persembahan duet dari Monica Todingan dan Gioni Todingan. Kita masuk dalam doa syukur baptisan. Ya Allah yang Maha Kuasa dan Maha Kasih, kami bersyukur kepadamu karena Engkau sudah mengampuni dosa kami dan dosa anak-anak kami. Engkau sudah menjadikan kami dan anak-anak kami anggota tubuh Kristus yang telah dimateraikan dengan baptisan kudus. Kami mohon kiranya Engkau memelihara dan memerintahkan anak kami ini dengan Roh Kudus, supaya Daesara Maria Todingan dapat bertumbuh di dalam Tuhan Yesus Kristus dan mengakui kemurahan dan rahmat-Mu serta hidup dalam kebenaran-Mu. Berilah kekuatan supaya mereka dapat melawan dosa dan iblis serta beroleh bagian dalam kemenangan Yesus Kristus, supaya mereka dapat memuji dan memuliakan nama-Mu. Karuniakanlah kekuatan dan kebijaksanaan kepada orang tua, ayah dan ibu dalam mendidik anak-anak ini kepada pengenalan akan Yesus Kristus sebagai juru selamatnya. Kami menyampaikan doa ini di dalam nama Yesus Kristus, juru selamat kami. Amin. Duet Monica Todingan dan Gioni Todingan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku.
Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Semua untuk kemuliaan Tuhan. Kita akan bersama-sama masuk dalam doa syafaat. Dalam syafaat kita akan mendukung dan mendoakan pelayanan pekabaran Injil Gereja Toraja dan juga bersyukur bersama Gereja Toraja di tahun yang ke-109 baptisan pertama di Makale, dan itu kita syukuri bahwa semata-mata karena kasih Tuhan, dan dalam minggu ini kita akan bersama-sama merayakan ulang tahun yang ke-75 Gereja Toraja. Mari kita tunduk di hadapan Tuhan. Bersama-sama kita berdoa.
Bersyukur kepadamu ya Tuhan, untuk semua berkat dan kasih-Mu yang kami alami. Dalam ibadah minggu saat ini, kami bersama-sama mengaminkan bahwa pertolongan Tuhan menyertai kami di dalam memuji, memuliakan Tuhan, mendengarkan firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Biarlah firman Tuhan di Minggu Prapaskah yang ketiga mengajak kami bersama-sama dalam pengharapan bagaimana kami bergantung sepenuhnya pada pimpinan dan pertolongan Tuhan yang mengampuni kami yang datang kepadamu memohon pengampunan. Biarlah hidup kami hidup yang memuliakan Tuhan. Terima kasih untuk semua yang telah mengangkat pelayanan hari ini, majelis gereja, dan semua yang terlibat dalam pelayanan. Terima kasih untuk persembahan pujian dari anak kekasih kami Monica dan Gioni Todingan. Terima kasih ya Tuhan untuk anak kekasih kami Daesara Maria Todingan yang telah menerima baptisan kudus hari ini. Tuhan memberkati dalam tumbuh kembang, dalam kasih sayang orang tua, dalam mengarahkan mengenal Tuhan lebih sungguh. Dalam syafaat kami hari ini, kami bersama-sama berdoa mendukung pelayanan di tengah-tengah jemaat Tuhan di Jemaat Rama. Berkati majelis gereja dan seluruh pengurus OIG dalam menata pelayanan. Proses pembangunan ruang serbaguna dan ruang sekolah minggu yang sedang berlangsung Tuhan berkati. Topangan doa dan dana persembahan dari seluruh jemaat. Kami bersama-sama berdoa, bersyukur bersama dengan Gereja Toraja yang berulang tahun yang ke-75 tanggal 26 Maret yang akan datang. Dan dalam Minggu Pekabaran Injil saat ini, pembukaan pekabaran Injil Gereja Toraja, pakai kami semua jemaat-Mu di dalam saling mendukung mendoakan agar Injil Yesus Kristus diberitakan untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, persembahan syukur yang telah diserahkan jemaat berkati. Biarlah kami bersama-sama mengaminkan bahwa apa yang ada pada kami, apa yang Tuhan titipkan adalah asalnya dari Tuhan. Dan apa yang telah dipersembahkan hari ini Tuhan berkati agar dapat dipakai dalam pelayanan kasih untuk memuliakan Tuhan. Yang masih ada pada jemaat, ajarkan kami mengelola harta Tuhan secara bertanggung jawab dan nama Tuhan dimuliakan. Mohon berkat Tuhan untuk seluruh jemaat dalam menjalani kehidupan. Sebagai orang tua kami yang sudah lanjut usia, Tuhan berkati. Ayah, ibu, pemuda-pemudi dan anak-anak kami sekolah minggu, kasih Tuhan senantiasa menopang dan memberkati. Dalam menjalani minggu kerja yang baru, kasih dan tuntunan Tuhan kami harapkan. Berdoa di tengah-tengah kondisi pandemi saat ini, kami bersyukur kami tetap dikuatkan dan berkati pemerintah kami, berkati petugas kesehatan di dalam mengangkat setiap tanggung jawab, dan berkati kami untuk tetap disiplin menjaga protokol kesehatan. Terima kasih Bapa di sorga, pegang tangan seluruh jemaat-Mu,
dalam menjalani minggu-minggu ke depan. Dalam minggu Prapaskah ketiga, biarlah kami sadar bahwa Tuhan mengasihi kami dan kami datang memohon pengampunan di hadapan-Mu. Kami berdoa bagi jemaat yang masih dalam suasana duka cita. Ya Tuhan, kuatkan, hiburkan. Yang saat ini dalam pergumulan karena sakit, kuatkan dan topang agar mereka dimampukan melewati masa-masa yang sulit dan Tuhan sumber kekuatan dan kesembuhan. Bapa kami di sorga bersyukur bersama dengan semua jemaat yang bersyukur atas pertambahan usia setahun lagi. Terima kasih untuk ulang tahun, terima kasih untuk semua jemaat yang mengalami berkat-berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk anak kami yang saat ini cucu kami yang berulang tahun. Terima kasih untuk berkat-Mu. Peliharakan kami semua, berkati kami dalam menjalani kehidupan ini. Sambut kami ya Tuhan, dengarkan syafaat kami. Di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami datang berdoa. Amin. Penekanan warta jemaat. Baptisan kudus. Atas permintaan keluarga, baptisan kudus akan dilaksanakan antara lain nomor A, Velen Dorcas Brielle Barasati Tiku Padang. Kelompok 2, anak dari Bapak Dian Barasati Palalangan dengan Ibu Meristika Tiku Padang pada hari Minggu 27 Maret 2022 pukul 9.00 WITA. Yang kedua, Ibu Dina Sempa kelompok 2 akan dibaptis dewasa pada hari Minggu tanggal 3 April 2022 pukul 17.00 WITA. Yang kedua, penyampaian. Disampaikan kepada segenap warta jemaat bahwa dalam rangka HUT ke-75 Gereja Toraja dan HUT Jemaat Rama ke-32 tanggal 1 April 2022 akan dilaksanakan kegiatan aksi Toraja Masero dalam kurung kerja bakti pada hari Jumat tanggal 25 Maret 2022 pukul 7.00 WITA di Gereja Rama dan sekitarnya, dikoordinir Panitia Hari Raya Gerejawi Jemaat Rama. Mohon warga jemaat membawa perlengkapan atau alat kerja masing-masing dalam kurung sapu atau serok sampah. Yang keempat, pembangunan Gereja Rama. Disampaikan kepada warga jemaat bahwa pembangunan ruang serbaguna dan ruang SMGT Jemaat Rama masih berjalan. Untuk itu, dimohon dukungan dana dalam proses pembangunan tersebut. Yang kelima, ibadah rutin PKBGT Jemaat Rama akan dilaksanakan pada hari Jumat 25 Maret 2022 pukul 19.00 WITA. Penghimpun kelompok 8, pelayan Pendeta Agustinus Pali, mohon kehadiran segenap anggota PKBGT. Ada tambahan. Nomor 1, setelah ibadah pukul 6.00 dan pukul 9.00 WITA, tim Pasca SMGT Jemaat Rama mengadakan basar sokok dan tolok pemerasan di depan gereja. Mari disambut dengan sukacita. Yang kedua, pertemuan bulanan PPGT Jemaat Rama akan dilaksanakan pada Kamis 24 Maret 2022. Penghimpun kelompok Yordan, diharapkan kehadiran seluruh anggota PPGT Jemaat Rama. Sekian penekanan warta.
Kita akan kembali ke tengah-tengah kehidupan kita, mengaminkan kasih Tuhan dan terus akan memberitakan Injil Yesus Kristus. Kita angkat pujian, masih banyak orang berjalan. Masih banyak orang berjalan dalam kuasa yang gelap. Tuhan tolong kami sadarkan tiap orang yang sesat. Oh, berilah keselamatan pada orang yang Kau tebus, agar mereka mendapatkan perjanjian-Mu yang kudus. Jemaat Tuhan, pergilah, hiduplah dalam terang cahaya Tuhan, jadikanlah kebenaran Tuhan pemandu yang teguh, terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin. Kita tutup rangkaian ibadah kita dengan menyanyi Kidung Jemaat 338 ayat 1 dan 4. Marilah, marilah, hai saudara, menyebarkan terang dunia. Banyak orang kemalangan menderita, diliputi kegelapan kemelut. Marilah, marilah, hai saudara, menyebarkan terang dunia. Allah mengasihi dunia ini, Yesus Kristus menerangi yang gelap. Marilah, marilah, hai saudara, menyebarkan terang dunia. Orang kemalangan menderita, diliputi kegelapan kemelut. Marilah, marilah, hai saudara, menyebarkan terang dunia. Tuhan Allah mengasihi dunia ini, Yesus Kristus menerangi yang gelap. Marilah, marilah, hai saudara, menyebarkan terang dunia. Sekian ibadah kita, Tuhan Yesus memberkati kita semua.